Puji nama Tuhan, bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya 3 hari menuju 2021. Dan hari ini adalah hari kedua untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan hadiratnya selama kita hidup. Pastikan setiap kita malam hari ini mengambil bagian untuk kita boleh menyembah Dia, untuk kita boleh meninggikan Dia dan berkata bahwa Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Mari siapkan hatimu untuk 1 jam ke depan, untuk kita boleh menaikkan setiap doa kita, syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di mana 2 hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2020. Dan Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh menyembah Engkau dalam program 3 hari menuju 2021. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Khususnya setiap doa, pujian, syukur kami kepada Engkau. Dan semua anak-anakmu yang boleh bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi. Dan seberapa besar rasa haus dan lapar kami akan Tuhan, sebesar itulah Tuhan akan memuaskan kami di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah semakin hari hidup kita, hati kita dibaharui oleh Tuhan. Dan semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki-Mu. Biarlah kami datang kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami. Baharui hati kami Tuhan. Dan Kau menghapus setiap kelemahan kami. Ruhmu mengangkatku
besar. Semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya baik adanya dan semua ada dalam pemantauan Tuhan. Mari katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi
sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami baik adanya. Kami tahu Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan setiap hidup kami. Tuhan terus kerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih buat apa yang Tuhan lakukan sepanjang tahun 2020. Sebentar lagi kami mengakhirinya Tuhan. Biarlah hati yang terus bersyukur ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersaya pujian ini. Bahwa saat kita berjalan, Tuhan menerangi setiap langkah kita. Tidak usah takut, tidak usah bimbang, karena Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, tak ku bimbang,
dalam situasi sesulit apapun. Mengajarkan kami untuk kami tetap berkomitmen tidak akan meninggalkan Tuhan dan hadirat-Nya selama kami hidup. Selama nafas hidup itu ada, kami belajar untuk terus berkomitmen. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami terus belajar menyembah Engkau. Doa menjadi gaya hidup kami. Doa menjadi satu kekuatan. Karena doa adalah hubungan kami dengan Tuhan. Dan menyatakan diri bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Berbicaralah Engkau pada malam hari ini firman-Mu yang kami percaya. Firman-Mu berkuasa membangkitkan, memulihkan kami. Semakin memiliki iman yang terus tangguh di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari siapkan hati kita untuk dengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Shalom, selamat malam buat kita semua saudara-saudara sekalian. Dan hari ini kita masuk di hari yang kedua di dalam 3 hari mengakhiri tahun 2021. Hari kedua dalam program 3 hari mengakhiri tahun 2020 menuju 2021. Saudara, pada hari kedua ini saya ambil tema iman menghancurkan badai. Sekali lagi, iman menghancurkan badai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana sebuah perikop menceritakan tentang kisah nyata bagaimana Tuhan Yesus beserta dengan ke-12 muridnya, mereka sedang menyeberang sebuah danau dan mereka ada dalam perahu, tetapi tiba-tiba angin, ombak, topan keras datang melanda mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lihat ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Sekali lagi, lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, peristiwa itu peristiwa yang mengagumkan, di mana ke-12 murid bersama dengan guru. Sekaligus mereka menimba sebuah pengalaman berharga dalam hidup mereka. Sementara mereka bertumbuh dalam iman, sementara mereka bertumbuh dalam kesadaran penuh bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Yesus adalah Allah yang Immanuel. Dia berada bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Dan tentunya Tuhan memberikan pelajaran banyak hal buat mereka. Dan salah satunya yang menarik adalah kisah ini. Mereka punya pengalaman di tengah-tengah ombak, di tengah topan, di tengah badai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemungkinan sebagian besar orang akhir-akhir ini pernah mengalami namanya sebuah pergumulan. Pernah mengalami yang namanya masalah. Bahkan masalah pergumulan itu dalam seketika cukup menguras habis tenaga, pikiran, bahkan mungkin energi mereka terkuras habis karena masalah itu, saudara.
Nah, saudara sekalian, seringkali semakin kita membicarakan masalah itu, semakin kita mengingat masalah itu, justru bukannya makin selesai. Tetapi justru apa, saudara? Justru seringkali semakin melemahkan iman kita. Nah, ini yang menarik, saudara. Ketika kita fokus pada masalah, kita fokus kepada pergumulan, seringkali justru hal itu melemahkan iman saya dan saudara. Semakin lemah, semakin goyah, saudara. Ketika kita berbicara tentang utang piutang, ketika kita berbicara tentang pergumulan penderitaan, justru itu, saudara, seringkali melemahkan iman kita. Nah, untuk itu, saudara, supaya kita teguh, saudara, kita lihat bahwa perikop ini akan memberikan sumbangsi besar buat kita. Firman Tuhan ini membuat kita semangat. Firman ini akan membuat kita semakin kuat. Karena firman ini memberikan kekuatan yang luar biasa buat kita, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih. Ketika perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus dan para muridnya itu mulai digoyang oleh gelombang, apa yang terjadi, saudara? Kepanikan, keputusasaan sedang menimpa para murid, dan mereka melamporkannya kepada Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Nah, yang menjadi menarik di sini, saudara, tujuannya jelas, mereka berharap supaya Yesus berbuat sesuatu untuk mengatasi angin badai yang menyeramkan itu. Mereka meminta supaya Tuhan Yesus menyelesaikan badai yang menakutkan itu. Menariknya, sebelum meredakan angin badai itu, Yesus terlebih dahulu mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid. Ini justru aneh, saudara. Memang kelihatannya aneh ketika mereka melaporkan bahwa mereka ada di tengah badai, tetapi Tuhan Yesus mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid. Itu di ayat yang ke-26. Dan sebelum akhirnya Yesus menghardik angin badai itu dengan kuasanya, dan danau pun teduh, dan danau pun menjadi tenang. Dan danau pun begitu tenang, tidak membahayakan siapapun lagi. Saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ada dua prinsip yang perlu kita ingat ketika badai hidup melanda atau mulai segera atau memulai menghancurkan kehidupan kita. Ada dua prinsip. Yang pertama, tenangkan diri dan jagalah hati agar tetap percaya. Ini yang penting, saudara, karena yang dikoreksi oleh Tuhan ketika mereka memberitahukan bahwa ada badai yang segera akan menenggelamkan mereka, yang dikoreksi oleh Tuhan adalah masalah hati, masalah ketidakpercayaan. Itu yang dikoreksi. Dan ayat yang lain, terjemahan lain dikatakan, saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus berkata dan mereka melaporkannya, maka Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu kurang beriman? Di ayat lain, hai kamu orang yang tidak percaya. Tetapi di ayat lain, saudara, terjemahan lain di sana dikatakan, mengapa kamu kurang beriman? Nah, masalahnya seringkali berarti dalam iman saya dan saudara. Ketika masalah semakin besar, iman kita semakin goyah, iman kita semakin tipis, iman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi yang pertama, saudara, kita tenang supaya kita bisa tetap percaya. Firman Tuhan katakan dalam situasi apapun, supaya saya dan saudara tetap tenang, supaya saya dengan saudara bisa berdoa, supaya saya dengan saudara bisa percaya kepada Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara, berserulah meminta pertolongan dari Tuhan Yesus.
Pertolongan itu dari Tuhan Yesus. Pertolongan itu bukan dari tetangga. Pertolongan itu bukan dari orang yang hebat. Pertolongan itu bukan dari pejabat yang kita pikir dia kuat. Pertolongan itu bukan dari siapapun, tetapi pertolongan itu dari Yesus Tuhan. Sebab apa? Sebab manusia terbatas. Tetapi pertolongan kita dari Yesus Tuhan. Ketika engkau di tengah dikerumuni atau sedang digoyang oleh badai yang berat, datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa tak ada badai kehidupan yang tidak bisa Tuhan Yesus selesaikan. Tidak ada badai sebesar apapun di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, badai apa yang sedang melanda hari-hari ini? Panggil dia. Dia Yesus Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu jangan tinggalkan Tuhan situasi apapun yang kau hadapi. Jangan tinggalkan hadiratnya selama engkau hidup. Supaya engkau diperhitungkan, supaya engkau menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan hadiratnya. Selama engkau masih bisa berbakti. Saudara, Yesus yang telah meredakan badai hari itu, Yesus yang telah membuat tenang badai bersama dengan murid-muridnya, dia masih bekerja dengan kuasa yang sama sampai hari ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebab dia adalah Allah yang Immanuel. Dia yang masih punya kuasa yang sama untuk menyelesaikan buat saya dan saudara. Sekalipun seringkali prosesnya bukan tiba-tiba selesai, tetapi Tuhan buat caranya berangsur-angsur, satu demi satu. Tuhan berikan kekuatan kepadamu sehingga engkau berbicara, oh iya ya, aku udah melewati tahun 2020, esok tanggal 31, ternyata aku bisa tiba hingga hari ini. Aku tahu masalahku banyak, pergumulanku, masalahku yang sedang melanda begitu banyak, tapi hari ini aku masih hidup. Saudara tahu, Tuhan akan pelan-pelan membawa kita semakin kuat. Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Dan pastikan dalam dirimu jikalau engkau bisa menyelesaikan tahun 2020 ini, haleluya, engkau sanggup menjalani tahun 2021 dengan sukacita. Saya yakin itu, saudara. Dan saat ini saudara yang sedang mengikuti program live streaming ini, dimanapun saudara berada, saya yakin roh Tuhan menjamah kita. Roh Tuhan mulai bekerja menyelesaikan satu persatu yang tadinya begitu banyak masalah yang menguras hati, pikiran, energi saya dan saudara. Tetapi di akhir tahun ini dan besok puncaknya kita berkata, oh haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Semuanya tertolong. Dari bulan Maret begitu mengerikan, ekonomi mulai melemah, tapi Tuhan pelihara hidupmu hingga hari ini. Itu begitu ajaib. Maka saya percaya masalah yang lain Tuhan akan tetap tolong dan selesaikan dalam hidup. Pertanyaannya, adakah saat ini saudara kita merasa bahwa perahu kehidupan kita sedang terombang ambing oleh masalah yang berat? Adakah kita merasa seperti itu? Berserulah, mari kita nantikan pertolongan Tuhan. Jangan biarkan imanmu, jangan biarkan pengharapan kita kandas, karena tak ada masalah yang tidak bisa diatasi bersama Tuhan. Kita sanggup. Dan saudara, dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengalami hal itu, saudara. Ada saatnya terasa beban banyak, tiba-tiba beberapa beban sekaligus datang,
rasa-rasanya tak sanggup untuk memikul dan menyelesaikannya. Tetapi sampai hari ini hidup. Tuhan yang kusembah, Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang luar biasa. Saudara ingat, kuasa Allah tak pernah sebanding dengan masalah hidup kita. Sekali lagi, kuasa Tuhan tak pernah sebanding dengan masalah hidup kita sebesar apapun. Sebab kuasa Tuhan, Dia Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang ajaib hadir dalam hidupmu. Biarlah kita kuat terus dalam firman. Dan besok terakhir tanggal 31 Desember 2020 pukul 11 sampai pukul 12 lewat masuk ke tahun 2021. Nantikan kuasa bersyukur. Tema khotbah kuasa bersyukur. Bagaimana di balik bersyukur ada kuasa yang dahsyat dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari terpelihara. Karena Engkau mengoreksi, Engkau berkata, mengapa engkau tidak beriman? Mengapa engkau kurang percaya? Masalah badai itu datang atau tidak, tergantung engkau mempercayai. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu Tuhan sudah buat secara ajaib dan menolong hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini, buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Biarlah kita mempercayai bahwa kuasa Allah tidak pernah sebanding dengan masalah hidup kita. Karena kuasanya dahsyat, kuasanya Tuhan luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita mengingat akan kebaikan Tuhan, kita mulai ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin sampai tertati-tati, Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, kalau seandainya aku berjalan dengan lutut, mungkin lututku sudah berdarah-darah. Tapi hari ini, beberapa hari ini, satu hal yang Tuhan ingatkan. Tuhan merindukan setiap kita tetap bersyukur dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk melewati semuanya. Sebab kita percaya bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan yang selalu digenapi dalam hidup kita. Mungkin sampai detik ini ada doa-doa yang belum dijawab. Tapi jangan pernah undur. Jangan pernah salahkan kiri kanan orang-orang di sampingmu, terlebih menyalahkan Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku hidup sampai detik ini. Aku sehat sampai detik ini semua karena anugerah-Mu. Dan aku mau lebih lagi mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.